kita balik ke part 2. Nah, seperti biasa nih kalau di part 2 tuh kayak udah mulai masuk-masuk terkait dengan PSAK. Udah mulai perkenalan-perkenalan gitu. Sorry, itu di part 3 ya. Oke. Di part 2 ini udah mulai masuk hitung-hitungan. Nah, ini tentang nomor 6 dan 7 itu variance. Nah, yang ditanyain nomor 6 itu adalah usage variance dan rate variance. Nah, kita pertama catat dulu apa aja sih yang diketahui. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa total variance atas biaya rekrutmen untuk ABC sebesar 6.000 lebih tinggi dibandingkan perusahaan XYZ. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita terlebih dahulu melihat beberapa istilah yang ada di soal, yaitu ada rate variance, ada usage variance, dan total variance. Nah, kalau rate variance itu lebih ke perbedaan antara products actual rate atau harga per unit atau unit cost dari harga barang tersebut. Nah, kalau usage variance itu adalah kuantitas yang dijual antara anggaran dan juga realita. Nah, ini adalah formula yang digunakan. Nah, kalau total variance itu adalah rate variance ditambah dengan usage variance. Nah, jadi istilahnya budget rate itu adalah unit cost-nya, kalau budget usage itu adalah jumlah barangnya. Seperti itu. Nah, di sini diketahui budget cost dari si ABC itu adalah 30.000, di mana dia dianggarkan untuk merekrut 20 aktuaris, sehingga satu aktuarisnya itu adalah 1.500. Nah, kemudian ternyata actualnya itu ada 24 dengan actual cost 36.000, sehingga actual rate-nya adalah 1.500. Nah, berarti usage variance-nya tinggal dimasukin aja angkanya berdasarkan formula ini. Oke, kemudian ditanya adalah selisih antara usage variance dan rate variance. Berarti selisihnya adalah 6.000. Sehingga jawabannya adalah D. Kemudian untuk nomor 7 ini kita mau cari tahu selisih budget rate atas rekrutmen ABC dan XYZ. Nah, kita tahu di sini total anggarannya untuk ABC 30.000, budget rate 1.500. Nah, jadi kalau ABC itu udah lengkap, tapi kalau XYZ itu masih ada yang harus kita cari tahu dulu. Nah, di sini budget usage-nya itu adalah 20. Nah, kita dapat angka 20 dari mana? Karena di sini pas saat realisasi XYZ dibilang 10 aktuaris, tapi itu setengah dari anggaran. Yang mana? Berarti anggarannya adalah 20. Nah, kemudian aktualnya adalah 10. Kemudian actual rate-nya adalah 3.000. Dapat dari mana 3.000? Nah, karena dia bilang 2 kali lipat dari ABC, berarti tinggal dikali 2 aja. Nah, terus sekarang pertanyaan adalah budget rate-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan formula total variance untuk mencari berapa sih budget rate-nya untuk si XYZ. Seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa total variance si ABC adalah 6.000 dan si XYZ itu kan kita nggak tahu berapa, tapi kita lihat acuannya, total variance atas biaya rekrutmen untuk ABC sebesar 6.000 lebih tinggi dibandingkan XYZ, sehingga total variance XYZ adalah 0. Nah, jadi dari persamaan usage variance dan rate variance kita bisa mencari berapa sih si budget rate untuk XYZ. Nah, sehingga untuk selisih antara ABC dan XYZ adalah 0. Nah, untuk nomor 8 ini terkait dengan audit. Oke, kita akan teliti satu persatu. Yang pertama adalah opsi A. Nah, sebenarnya untuk internal control itu ada 2 jenis, ada preventif dan detektif. Dimana kalau preventif ini sifatnya adalah mencegah dari suatu kejadian. Jadi kayak istilahnya mencegah sebelum kejadian lah, intinya gitu. Nah, kalau detektif itu kejadiannya udah terjadi gitu, terus habis itu gimana? Nah, kita mengidentifikasi permasalahan yang ada setelah hal itu terjadi. Nah, kemudian jadi
pertanyaannya untuk opsi ini benar nggak sih proses manager and review sign of approval merupakan salah satu contoh dari detektif kontrol. Nah, sebenarnya untuk review sign of approval itu lebih ke preventif karena ini sifatnya adalah mencegah kejadian yang merugikan. Kemudian yang B, nah sebenarnya untuk sistem kontrol internal itu ada beberapa batasan ya. Yang pertama ada error dari employee atau kesalahan employee, kemudian adanya tindakan fraud atau criminal acts, kemudian ada poor design. Nah, poor design ini lebih ke poor design SOP ataupun sistem si internal auditnya. Kemudian adanya perubahan ekonomi dan perubahan regulasi, sehingga yang poin B betul. Kemudian yang C. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis audit itu ada beberapa ya, selain internal dan eksternal. Jadi ada financial, compliance, dan performance. Jadi kalau eksternal internal itu lebih ke siapa yang audit. Nah, tapi kalau apa aja yang diaudit itu ada 3 jenis. Ada financial, ada compliance, dan performance. Dimana kalau dari financial dan compliance itu udah ketahuan artinya, yaitu ya kalau financial lebih ke pencatatannya udah laporan keuangan yang disajikan itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi dan bagaimana pencatatannya, apakah sudah benar dan tepat. Kemudian kalau compliance itu lebih ke apakah perusahaan telah mentaati regulasi dan prosedur yang ada, baik itu peraturan internal maupun eksternal. Nah, kalau performance itu lebih ke pengukuran evaluasi dari masing-masing unit yang diaudit, apakah sudah mencapai yang ingin dicapai atau target atau belum. Dimana performance-nya itu sendiri ada 2 jenis, ada ada performa dan manajemen gitu. Nah, kemudian untuk yang D, nah urutan aktivitas audit internal adalah selection, function, process, verification, controls, evaluation, communication, cost control dulu. Nah, untuk opsi D ini sebenarnya selalu keluar, jadi proses audit internal itu apa gitu. Nah, urutannya itu yang pertama adalah kita memilih area yang akan diaudit. Kemudian setelah itu melihat apakah si area audit itu bukan melihat ya, tapi lebih ke memverifikasi tanggung jawab dan SOP-nya segala macam. Itu bagian dari function dan kontrol. Kemudian memverifikasi lebih ke apakah SOP yang ada sudah sudah ditaati, atau juga misalnya pencatatan dilakukan sudah sesuai dengan kejadian atau belum, seperti itu. Kemudian mengevaluasi hasil audit teman-temannya, lalu mengkomunikasikan hasil audit ke manajemen yang terkait, lalu menutup proses audit. Oke, kemudian di sini ada pre-numbering, termasuk contoh kontrol internal perusahaan. Nah, sebenarnya untuk apa aja sih gitu kan yang merupakan contoh kontrol internal perusahaan, ini ada beberapa. Ada approval, kemudian approval, reviewing, checking, and recalculation. Kemudian ada comparing information on independency generated documents dan pre-numbering. Nah, jadi pre-numbering itu termasuk dalam metode internal kontrol perusahaan. Nah, lanjut di nomor 9. Nomor 9 ini merupakan jurnal tentang surrender paid. Nah, surrender paid itu adalah kondisi di mana seorang tertanggung itu melepas asuransinya, dalam artian dia tidak melanjutkan lagi pertanggungan asuransinya. Nah, dari A sampai E mana yang tidak tepat? Kita cek di sini. Nah, untuk yang A itu betul karena ya tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa pencatatan di atas merupakan pembayaran cash surrender value atas polis asuransi jiwa tradisional. Nah, tahu dari mana cash surrender value? Ya karena kita di sini bisa dilihat posisi kredit cashnya. Jadi kita keluar tuh 1.782. Nah, kemudian selanjutnya yang B, seandainya pemegang polis tidak memiliki policy loans, maka uang yang akan diperoleh pemegang polis atas policy surrender tersebut adalah 3.260. Nah, coba kita cek. Kalau misalnya dia nggak punya pinjaman termasuk bunganya yang berarti itu adalah 2010, berarti harusnya berapa nih? Nah, harusnya adalah 5.802 ya. Jadi untuk poin B itu salah.
Kemudian di sini, nah yang C itu betul karena itu tadi kita lihat posisi cashnya 1782. Nah kemudian yang D, selain cash surrender, reduce paid up juga merupakan contoh non-future option. Nah sebenarnya apa sih non-future options? Itu adalah yaitu kondisi di mana si tertanggung asuransi ini sudah tidak lagi melanjutkan asuransinya. Nah sebenarnya ada beberapa opsi, yaitu ada cash surrender, kemudian ada reduce paid up, dan juga ada extended term insurance. Kemudian selanjutnya adalah yaitu pada suatu kondisi tertentu memungkinkan bahwa ketika pemegang polis melakukan policy surrender mengakibatkan akun kapital surplus perusahaan meningkat. Nah itu juga betul karena sebenarnya kalau misalnya ternyata cadangan yang kita punya itu lebih tinggi dibandingkan nilai tunai si asuransi jiwanya, ketika si tertanggung tersebut melepas pertanggungannya, maka nanti sisanya akan ke surplus, akun surplus seperti itu. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 10. Nah, di sini terkait dengan pembuatan arus kas. Nah, untuk pembuatan arus kas sendiri ada dua cara. Yang pertama ada cara langsung dan tidak langsung. Nah bedanya apa sih gitu? Nah kalau metode langsung itu kita ngelihat langsung transaksi yang langsung keterkaitan dengan arus kas masuk, kas keluar. Nah kalau misalnya tidak langsung kita melihat dari laba ruginya, karena gak semua transaksi itu melibatkan kas. Kayak misalnya depresiasi itu enggak melibatkan kas sama sekali, tapi dia memengaruhi posisi keuangan kita gitu. Nah, kalau di sini berarti pakai metode apa? Nah, kalau di sini tidak disebutkan dia pakai metode apa, kan jadi kita asumsikan bahwa dia memakai metode langsung. Nah, di sini ditanya aktivitas operasional dan aktivitas investasi totalnya berapa. Nah, arus kas itu ada 3 jenis berdasarkan tipenya, ada operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, apa-apa aja sih yang masuk ke inflow dan outflow sebenarnya balik lagi ke penamaannya. Jadi intinya kalau operasional itu yang menyumbang net income secara langsung. Kalau investasi itu berkaitan dengan penjualan atau pembelian aset jangka panjang. Dan kalau pendanaan itu terkait dengan transaksi minjam peminjam dana pembayaran kas dari pemilik perusahaan. Nah sebenarnya untuk perusahaan asuransi sendiri, kegiatan investasi sebenarnya merupakan salah satu inti dari kegiatan perusahaan asuransi. Nah, tapi untuk kegiatan operasionalnya kita hanya masuk ke penerimaan bunga dan dividen. Jadi penerimaan bunga dan dividen itu masuk ke kegiatan operasional. Tapi kalau misalnya kita ngejual obligasi atau misalnya ngebeli obligasi itu masuk ke investasi. Nah, jadi apa aja sih yang masuk ke operasional? Nah, ini adalah beberapa item yang masuk ke bagian operasional dan posisi tambah atau kurangnya. Jadi kalau kita nerima pendapatan itu nambah, kalau misalnya kita kayak bayar gaji, kemudian pembayaran klaim dan pembayaran pajak penghasilan itu masuk ke pengurang kas. Kemudian yang investasi itu adalah penjualan saham dan pembelian saham. Jadi berapa sih jumlahnya? Yaitu ada 104. Oke, untuk part 2 udah selesai dan ini prosesnya itu bikin PPT, record langsung edit terus upload. Jadi semoga bisa membantu teman-teman yang sistem SKS nih untuk ujian besok. Jadi terima kasih. Oh ya, sukses juga teman-teman ujiannya. Bye bye.